Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar PPKN pertemuan ketiga, materi penerapan nilai-nilai dalam sila ketiga dan keempat Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu diharapkan kalian mampu memahami penerapan nilai-nilai dalam sila ketiga dan keempat Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, dilambangkan dengan pohon beringin maksudnya diibaratkan pohon beringin ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kalian lihat, pohon beringin itu adalah pohon yang rindang dan memiliki akar yang menggantung dari dahan-dahannya. Nah, artinya rakyat Indonesia bisa berteduh di bawah naungan Negara Republik Indonesia. Akar yang menggantung tersebut diibaratkan sebagai warga negara Indonesia yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, suku yang berbeda, budaya yang berbeda, dan agama yang berbeda. Nah, kemudian pada pohon beringin itu memiliki akar yang menjulur ke tanah dengan kuat. Artinya, dengan perbedaan tersebut kita bisa bersatu dalam naungan kita bisa bersatu di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Butir sila ketiga Pancasila antara lain 1. Menempatkan kesatuan, persatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, saat ada kegiatan pemilihan kepala daerah atau pilkada, seluruh warga ikut berpartisipasi. Atau misalnya di lingkungan kalian ada pemilihan RW. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita sebaiknya ikut andil dalam pemilihan RW tersebut. Nah, misalnya jika kita punya kegiatan lain dalam waktu yang bersamaan, sebaiknya kegiatan tersebut kita tunda dulu. Karena dengan ikut andil dalam pemilihan RW, itu artinya kita sudah turut menciptakan kerukunan bersama. Nah, dengan mengutamakan sikap kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan, ini akan menciptakan bangsa yang tangguh. Butir yang kedua yaitu cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Sikap mencintai tanah air berarti merasa bangga terhadap budaya bangsa. Orang yang memiliki rasa cinta tanah air akan lebih mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan diri sendiri. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari misalnya, kita lebih memilih berwisata di dalam negeri daripada ke luar negeri. Karena dengan berwisata di dalam negeri itu merupakan wujud rasa cinta kita terhadap tanah air. Banyak manfaat yang dapat kita peroleh dengan berkunjung ke tempat wisata tersebut. Misalnya, kita bisa belajar sambil bermain, kita bisa mengenal flora dan fauna yang ada di sana, kita juga bisa memperkenalkan budaya kita terhadap orang lain atau orang asing. Nah, tempat-tempat wisata yang indah yang dapat kita kunjungi di Indonesia itu banyak sekali. Beberapa contohnya diantaranya Pantai Tanjung Tinggi di Belitung, kemudian Raja Ampat di Papua, kemudian Gunung Bromo di Jawa Timur. Dengan berkunjung ke tempat tersebut, kita tentunya sudah ikut membangun perekonomian negara kita. Butir yang ketiga yaitu bangga sebagai bangsa Indonesia.
Sikap bangga dapat diwujudkan dalam berbagai hal. Contohnya, dengan memberikan dukungan terhadap wakil bangsa saat berkompetisi di tingkat dunia, atau tidak menjelek-jelekan bangsa sendiri saat berada di luar negeri atau di dunia maya. Kemudian, mengukir prestasi terbaik dalam bidang pengetahuan, pendidikan, atau olahraga tingkat internasional. Kemudian, ikut mempromosikan produk-produk asal Indonesia. Selanjutnya, penerapan nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila. Lambang kepala banteng dijadikan sebagai dasar pada sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, banteng merupakan binatang yang suka berkumpul. Sama seperti manusia, dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Salah satunya dengan berkumpul dan diskusi. Butir sila keempat Pancasila antara lain 1. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Setiap orang lain memiliki keinginan dan pendapat yang berbeda-beda. Saat berdiskusi bersama orang lain, kita dapat menyampaikan pendapat kita. Apabila terjadi perbedaan, kita harus bermusyawarah untuk mencapai keputusan yang disetujui bersama. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari misalnya, saat merencanakan acara liburan keluarga. Setiap anggota keluarga mempunyai usulan tempat liburan yang mungkin berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah, setiap anggota keluarga harus saling menghargai pendapat yang ada. Kita tidak boleh memaksakan keinginan kita atau memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Dengan demikian, tidak terjadi perpecahan akibat adanya pemaksaan kehendak kepada orang lain. Butir yang kedua pada sila keempat yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah artinya berunding bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka dapat dibicarakan bersama sehingga mencapai keputusan yang disetujui oleh semua pihak. Dengan musyawarah, kepentingan bersama dapat dicapai dan masalah dapat diselesaikan bersama-sama. Butir ketiga dalam sila keempat yaitu menerima dan melaksanakan hasil musyawarah secara bertanggung jawab. Apabila melakukan musyawarah dan pendapat kita ditolak, kita sebaiknya berlapang dada, menerima semua hasil keputusan musyawarah, dan melaksanakan semua hasil dari musyawarah tersebut. Contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya, musyawarah dalam menetapkan peraturan kelas. Misalkan kalian punya usulan tentang peraturan dalam kelas, tapi usulan kalian itu tidak diterima oleh siswa-siswi yang lainnya. Nah, sebagai siswa yang baik, kita tidak boleh sakit hati atau tidak boleh marah kepada siswa yang lainnya, tapi kita sebaiknya menerima atau berlapang dada menerima semua hasil keputusan musyawarah dan melaksanakan semua hasil dari musyawarah tersebut. Selanjutnya tugas, anak-anak silahkan baca pertanyaannya, kemudian ditulis kembali dan dijawab di buku campuran. Terima kasih, semoga bermanfaat.